Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa dimanapun berada? Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang menemukan masalah segera diberikan jalan keluarnya, dan yang menunggu jodoh pastinya segera dipertemukan. Amin. Di edisi bertanya, mungkinkah kamu dan dia bersatu? Ya. Judul ini direquest oleh sahabat kita yang nggak mau disebutkan namanya. Semoga bisa menjadi pencerahan ya buat yang bertanya dan buat sahabat yang memang mempertanyakan juga ya. Dan semoga bermanfaat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Oke, fokus ya, mendesakan shuffle. Mungkinkah kamu dan dia bersatu? Ya, mungkinkah? Kita akan shuffle. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi bertanya, mungkinkah kamu dan dia bersatu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setelah bertengkar, apakah kalian bertengkar? Pasti ada ya. Dinamikanya orang bercinta itu ya, menjalin hubungan itu kalau nggak bertengkar ya akur gitu ya. Sesuai dengan keinginan hatinya, walaupun kalian sering bertengkar. Tapi sepertinya udah tahu sih kamu tuh orangnya bagaimana. Justru dalam hubungan kalau pertengkaran itu sebatas diambang wajar ya. Sebuah pertengkaran itu justru untuk saling mengetahui pribadi satu sama lain, untuk saling melengkapi agar kalau dia berantem nggak suka ini, nah untuk saling mengetahui mana kesukaan, mana yang tidak disukai pasangan. Sabar ya. Dia tetap sabar. Dia tipe pekerja keras ya, tipe sabar, dan tipe seorang pemimpin. Atau kalau kalian yang menonton feminim, artinya dia adalah sosok yang memang satu bertanggung jawab, dua itu berjiwa pemimpin. Jadi bisa ngomong kayak gitu ya. Mungkinkah kamu dan dia bersatu? Hubungan ini ya selalu bukan diselingi, tetapi bervariasi, ada macam fantasi ya, bertengkar, salah paham, tapi tetap aja ya sudah paham gitu loh. Karena apa, pertengkaran di sini tuh bukan sebagai bentuk pemberontakan atau apapun, tetapi karena sebagai bentuk daripada ini loh karakterku, ini loh karakter dia, seperti itu. Jadi bertengkar sendiri kalau masih bisa dikendali seperti ini ya, artinya pertengkaran itu pertengkaran sehat, yang intinya bisa mengetahui karakter dia dan karakter kamu, yang nantinya ya nggak kaget kalau sudah menikah loh kok ternyata seperti itu. Ini seperti kayak saling menampakkan karakter masing-masing untuk dicari solusinya atau untuk diberikan semacam jalan tengahnya. Dan sosok yang kamu pertanyakan ini adalah sosok yang mulai sedikit-sedikit memahami karakter kamu, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Jadi walaupun bertengkar, dia tetap sabar dan
dia memang tipe yang setia dan tipe yang pekerja keras, tipe pemimpin yang bisa diandalkan karena dia mengerti untuk mengambil sikap seperti itu. Jadi tidak ikut marah, tapi kalaupun marah perang gitu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa ini adalah macam cara kalian untuk mengerti satu sama lain, ya. Apakah kalian berjodoh? Di sini ada yang namanya kesesuaian hati, baru saling menyesuaikan, ya, satu sama lain. Oke, kita lihat dulu klarifikasinya. Apakah dia dan kamu bisa bersatu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Awal tindakan ini yang dilakukan, klarifikasi ya, atau tindakan ya. Terbalik ya, tidak untuk memanfaatkan pertengkaran ya, untuk membuat dia labil, itu tidak. Karena apa? Setiap pertengkaran kalian ingin saling putus, ingin saling menyudahi hubungan, tetapi kemudian dipersatukan kembali. Justru setelah bertengkar itu ada fase baru, ya, ada fase baru di mana kalian akhirnya ya seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Karena kalian memang di sini alam tahu ya, kalian saling mencintai dan tidak ada yang namanya kata putus ya, sepertinya di situ. Kalaupun kalian jeda 3 bulan 2 bulan, nanti akan nyambung lagi seperti itu ya. Ada hasrat untuk bersatu lagi, hasrat untuk bersama lagi ya. Kalian saling merindukan kalau sudah berlengkar ya, hebat gitu. Kalian saling berjauhan ya. Tapi bagi dia nggak ada kata marah. Karena apa? Dia mengerti ini adalah karakter kamu gitu, dan kamu pun begitu. Kamu tahu ini loh karakter dia gitu. Jadi di sini justru kalian menggali karakter kalian masing-masing ya. Kamu menggali karakter dia untuk kamu pahamin, dan dia pun seperti itu, dimana dia sosok yang kamu pertanyakan, sosok yang bertanggung jawab, memimpin dan bijaksana ya. Diklarifikasinya pun seperti itu. Justru di saat dia galau itu, justru dia di awal mengambil tindakan. Dia tidak memanfaatkan pertengkaran ini untuk dia menjadi labil, tidak. Tetapi justru dia ingin melakukan suatu fase baru, di mana ada sebuah keinginan. Ini adalah kekuatan magician. Karena apa? Setiap kali bertengkar, ayo kita putus, mari kita putus, tapi terjadinya justru sebaliknya. Ada magician, bukan karena magician dia memakai magic atau kamu memakai magic, tetapi alam yang mempersatukan kalian, karena kalian memang saling menyayangi, saling melengkapi di sini ya. Apakah mungkinkah kamu dan dia bersatu? Ada potensi untuk menyatu, karena di sini tidak bisa terpisahkan. Kalian selalu berusaha keras, saling bersabar. Kemudian yang ini ya kembali aja saling meyakinkan satu sama lain kalau kalian itu saling sayang. Sebetulnya kalau film kartun itu ini hubungan seperti Tom and Jerry gitu ya, bertengkar, berantem, salah paham, saling berjauhan, saling sepertinya tuh saling sangat-sangat membenci gitu. Tetapi hati kecil tidak bisa bohong ya. Hati kecil tidak bisa bohong, bahkan kalian itu saling meletakkan masing-masing hati kalian ya. Kamu meletakkan dia di singgasana hatimu, dan sebaliknya dia pun meletakkan kamu di singgasana hatinya. Jadi bagaimana saling melupakan
intinya kalau dipersatukan, kalian bertengkar gitu, itu sebetulnya bukan wujud kemarahan, tapi wujud rasa rindu, rasa cinta ya, yang kadang-kadang diimbangin atau dibumbui dengan kata cemburu. Ya segala sesuatu bisa menjadi masalah, karena di sini sebetulnya itu luapan dari rasa kangen atau rasa rindu, rasa cinta yang berlebihan. Itu seperti itu jadinya, seperti itu loh. Dan di saat dipertemukan justru kalian ya seperti nggak terjadi apa-apa, bertengkar kemarin, saling menghina, saling mencaci gitu, tapi saat bertemu kalian ya rukun-rukun aja, mesra-mesra aja, seperti itu. Mungkinkah kamu dan dia berpotensi bersatu, ada potensi ke arah situ. Kalian tidak bisa saling memisahkan diri, kalian tidak bisa saling meninggalkan, ya. Walaupun dalam hubungan ini dipenuhi dengan yang namanya cemburu, ya, kangen, iya, sedikit-sedikit marahan, iya. Justru yang seperti ini justru yang awet ya, awet, nggak terputus gitu. Kalaupun nanti ke jenjang yang serius seperti pernikahan atau bersatu, kalian sudah saling mengerti. Kalau dia nggak suka kopi, kamu nggak akan memberi dia kopi. Kalau dia nggak suka kamu berjalan dengan sahabat laki-laki walaupun cuma sekedar sahabat, artinya kamu akan menjaga hati untuk dia agar tidak jalan dengan pria lain, atau sahabat yang menimbulkan ketidaksukaan dia turun keluar gitu ya. Artinya kalian akan menjaga hati untuk dia, ya, seperti itu. Kamu tidak suka makan bakso dan dia tidak akan pernah mengajak kamu makan bakso, tapi dia akan mengajak makan kamu kesukaannya apa gitu. Tapi suatu saat nanti kalau sudah bersatu, benar-benar bersatu, kalian akan saling mengambil jalan tengah. Kamu suka bakso, kamu nggak suka bakso, dia suka bakso. Kamu suka mie ayam, dia nggak suka mie ayam. Suatu saat akan dipertemukan. Hari ini mari kamu menemani makan bakso, besok kamu menemani dia makan mie ayam. Jadi akan terjadi namanya jalan keluar atau jalan tengah. Itu yang dinamakan saling melengkapi, ya. Oke. Apakah kalian berpotensi untuk bersatu? Ya. Alam mendukung hubungan ini. Artinya ya kalian di sini itu fase untuk mencari atau untuk mengetahui karakter kalian satu sama lain. Kamu bisa mengerti karakter dia, kesukaan dia, yang membuat dia marah apa, dan dia pun hal yang sama seperti itu terhadap kamu, ya. Oke, boleh akan sapa pesan buat yang mau nonton video ini, ya. Ini adalah general reading, ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua, ya. Kalau ini adalah resonate untuk kalian, artinya ini adalah energi sahabat, ya. Tapi kalau tidak resonate, artinya ini adalah bukan energi kamu, atau ini bisa terbolak-balik, ya, bisa vice versa, bisa energi dia, bisa energi kamu, karena ini adalah general reading. Kalau kalian ingin pure energi sahabat semua, silakan personal reading, ya. Ada di nomor WA kalian, ada nomor WA aku, silakan hubungi Gundes. Aku mau personal reading, ya, maharnya apa, syaratnya apa, ya. Gundes akan secara otomatis nanti akan ada balasan. Oke. Karmik, hubungan ini bisa juga dibilang karmic relationship, ya. Banyak menguras air mata, tapi kalian saling mencintai. Tetapi hubungan karmik itu hubungan yang orang bilang nggak bakal bersatu. Itu kalau udah seperti itu biasanya udah lepas dari konteks yang maha kuasa, ya. Tapi kita bicara tentang sebuah hubungan, tentang karmic relationship, dan tentang kekuasaan sang maha kuasa, ya. Di sini Gundes melihatnya sekilas seperti karmic relationship, ya. Menguras air mata, pertengkaran, galau, ya. Yang seperti itu, tapi kalian saling mencintai. Dan di sini
ada kesungguhan, kecocokan. Kenapa? Di sini bukan untuk saling melukai, bukan sepertinya ya. Bukan. Memang ini rute perjalanan hubungan kalian untuk menggapai suatu kesepakatan atau agar ya kembali untuk saling memahami. Karena di sini ada fase baru. Akan terjadi fase baru lagi, fase baru. Hari ini bertengkar, tapi besok bertengkar 3 bulan jeda. Tapi suatu saat bersatu, di saat bersatu itu kalian sudah memahami, oh dia nggak suka makan roti gitu misalkan. Nah kemudian terjadi sudah bersatu, bertengkar lagi, nanti bersatu lagi. Di situ kalian sudah menambah satu lagi fase baru, bahwa dia tidak menyukai apa gitu, seperti itu. Ini masalah makanan Bunda cuma kasih contoh seperti itu ya. Oh sifatnya dia itu seperti ini gitu. Besok dipertemukan lagi seperti itu. Tetapi suatu saat setelah dipersatukan, kalian sudah mengerti satu sama lain, tidak bisa terputus. Ini adalah sebuah hubungan yang tersambung, dan bersatu selalu, karena kalian mempunyai rasa saling setia. Ini kamu terutama setia ya, yang nanti lama-lama kalian tidak akan mempermasalahkan masalah dia itu galak atau dia itu, karena kalian nanti kan lama-lama terbiasa dan saling mengerti. Ada janji palsu di sini. Semua masalah yang timbul di sini itu karena jujur ya, sosok yang kamu miliki, yang kamu pertanyakan, di lain dia itu memang berjiwa pemimpin, bijaksana, dan dia bisa melengkapi kamu ya. Sosok ini lebih cenderung ke bukan ambisi ya, lebih ke mania kerja gitu loh, mania kerja. Jadi kamu ya kadang-kadang dicuekin kan, tetapi nggak ngaruh. Sebetulnya dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan dia ke pasangan, yaitu pasangan itu adalah kamu gitu. Dan dia bukan tipe kalau yang menonton feminin ya, dia bukan tipe maskulin yang romantis, yang suka suka ngumbar janji palsu, atau ya cuek, kesannya kayak orang yang nggak cinta, orang yang nggak butuh gitu. Tetapi kalau misal gini, dia pasang status bersama sahabatnya dan kamu tampakkan perasaan cemburu ya, dia akan besok nggak sampai besok, mungkin beberapa menit kemudian status itu akan hilang, karena dia tahu kamu tidak menyukai postingan status dia ya, seperti itu. Tinggalkan dia ya. Kundes nggak menyarankan untuk bertahan ya, kalau kalian memang sudah tidak bisa bertahan untuk pertengkaran dan kalian nggak bisa melewati atau nggak tahan gitu ya. Kenapa kalian bertahan ya? Dia tidak mencintaimu, seperti ini fasenya. Tapi sesungguhnya di sini adalah dia memang jauh tipe maskulin. Kalau yang menonton kalian bisa vice versa ya, bisa ini yang menonton maskulin atau feminim ya, tapi kita bicara tentang seorang maskulin ya. Di sini keajaiban alam, keajaiban mendukung. Di sini loh, kalian tidak bisa terpisah ya. Dia tidak seperti orang yang mencintai kamu, bahkan mungkin cuek, karena dia sosok yang memang mania kerja ya. Dia bukan sosok yang lembut, bukan sosok yang romantis, bukan yang kamu tanyakan. Bukan sosok yang suka menjanjikan ya, bukan. Tetapi mungkin dia sesekali ada ya, nggak semua, tapi sebagian yang pernah berjanji sama kamu, tetapi kemudian dia sepertinya melupakan janjinya itu, atau menurut kamu dia seperti mengingkari janji. Sebetulnya tidak. Mungkin ada sesuatu alasan yang mungkin ya untuk menunda, atau bukan untuk membatalkan tapi menunda janji itu, seolah-olah jadi udah nggak ingat lagi sama janji. Bukan, dia ingat, tetapi di sini ya dia lebih mementingkan masa depan
masa depan ini ya. Karena menurut dia itu menikahin atau menjalin hubungan dengan seorang wanita, atau bisa terbalik ya, bisa dia yang maskulin, tidak cuma sekedar modal cinta menurut ini ya, menurut sosok yang kamu pertanyakan ini ya. Satu, cinta memang modal hati, tetapi untuk mempertahankan kalian itu dia harus modal materi gitu loh, paham ya, paham. Jadi dia harus bekerja keras untuk mempersiapkan. Jadi seolah-olah tuh dia tuh ingkar janji sama kamu, kayak seolah dia bohongin aku kemarin ngajak menikah, tapi ternyata sekarang gak ada kelanjutannya, bahkan gak ada omongan lagi gitu. Bukan karena dia mungkin ada alasan, karena mungkin keadaannya dia dan kondisi dia yang memang harus benar-benar dia persiapkan, atau mungkin karena dia harus bekerja keras untuk mencapai sebuah tujuan seperti yang dia janjikan, tapi ada di hatinya saja. Bukan aku nggak jadi nikahin kamu, bukan karena dia nggak jadi, tetapi sebetulnya itu tidak membatalkannya, minta waktu gitu loh. Dan kamu harus maklum, kamu harus tidak ditelusuri ya, tapi kamu harus memahami seperti itu ya. Di sini ada energi Cancer ya, Cancer, ada energi Aries ya. Cancer sendiri adalah, kalau Gondes bilang tentang energi artinya dan zodiak, artinya yang tertumpah dan tercurah di tebaran kartu ini adalah sosok yang berkarakter setia, lebih ambisi ke arah masa depan ya. Dia tuh jelimet orangnya tuh seperti itu. Terus Aries ya, Aries itu tipe yang setia, tetapi dia bukan tipe yang romantis seperti itu. Ini yang tercurah di video ini ya, di tebaran kartu ini ya. Jadi kalian yang menemukan, coba kalian pertimbangkan lagi. Kalau memang kamu gak sanggup ya menemani dia dalam keadaan yang seperti ini seseorang ya, kenapa kalian gak pertimbangkan lagi untuk meninggalkan, mencari sosok yang memang sosok yang benar-benar memang kamu inginkan. Ini sosok yang kaku, sosok yang introvert bisa jadi, dan juga bisa sosok yang memang cuek, tapi dia punya cara tersendiri untuk menyampaikan perasaan cintanya pada pasangannya. Atau memang dia menurut kamu benar-benar gak cinta, tapi penuh kasih sayang gitu. Tapi potensi bersatu, ya kalian akan selalu bersatu. Bersatu itu nggak harus dengan menikah ya, bisa satu menjadi silaturahmi sebagai kakak adik, sebagai saudara, sebagai sahabat sejati, bisa ya bersatu. Karena tidak akan pernah terputus dan akan selalu terhubung, karena dia tidak akan pernah ngeblok kamu ya. Kalaupun ngeblok itu karena kamu yang suruh gitu. Dan dia memang tipe apa ya, cool des ya, kayak macam kulkas 2 pintu, dingin sekali, cool sekali itu, kayak orang nggak butuh hubungan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kalian masih mau bertahan, boleh bertahan. Kemudian nggak sarankan untuk bertahan, tetapi ya kalau kamu mau berikan kesempatan, dia berikan kesempatan. Kalau kamu ingin move on, ya move on aja, tetapi potensi untuk bersatu untuk selalu bersama ada, mungkin bahkan ke jenjang pernikahan, tetapi kamu harus sabar, ini harus ekstra sabar. Tapi sepertinya masanya datangnya dari kalian deh. Kalau terjadi pertengkaran itu datangnya dari kalian sendiri, karena dia sendiri mah orangnya mah ya di WA ya enggak di WA ya udah, tapi suatu saat kalau dia merasa rindu, dia akan nge-WA duluan, seperti itu loh. Dia bukan tipe yang suka main WA-WA-an gitu, bukan. Dia bukan tipe yang suka main HP gitu, bukan, karena dia masuk golongan orang yang maniak kerja seperti itu, mementingkan masa depan, berhitung pun jelimet. Jadi nggak heran kalau dia agak pelit sama kamu ya, tapi kalau kamu minta pasti diberi gitu. Karena sosok ini kalau sudah jatuh cinta, apapun akan diberikan, tetapi tanda kutip ya, kamu harus meminta. Kalau nggak meminta, dia nggak bakal ngasih, seperti itu. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita ambil 2 aja ya maksimal buat kamu yang menonton video ini. Iya Des, dia kalau itu pelit Des, ya perhitungan, dia bukan pelit tapi perhitungan, karena belum jadi miliknya, buat apa dia bela-belain seperti itu. Tapi kalau udah jadi miliknya,
kamu sudah menjadi pasangan hidupnya, bukan pasangan hidupnya ya, bukan pacar ya. Dia akan memberikan apa yang kamu mau. Gitu. Orang ini gampang-gampang susah ya. Mencintai dengan penuh kasih karena Allah, inilah disinilah kamu diminta untuk memberikan cinta kamu karena Allah, bukan karena pengertian kalian sendiri. Maksudnya gimana, Des? Maksudnya gini, cintailah dia karena Allah, sayangilah dia karena Allah. Jadi segala sesuatu, kalau terjadi sesuatu yang tidak kamu harapkan, ya kamu gak terlalu sakit gitu loh. Mungkin ini kehendak Allah gitu, ya kan? Kan sama kuasa itu Allah. Dan jangan pernah kamu sandarkan harapan pada apa yang ada di dunia ini, sehingga kamu tidak akan merasa sakit sekali kalau terjadi sesuatu apapun itu. Paham ya? Oke. Ya, jadi kembalikan cintamu, harapanmu. Ya, kamu berusaha untuk selalu bersama dia kalau kamu memang sayang ya, atau kamu untuk menghindarinya, atau kamu memang tidak ingin melanjutkan hubungan. Sandarkan harapan pada Sama Kuasa, memintalah, bermohonlah, karena hanya Allah yang berkuasa menentukan za atau tidaknya, mengizinkan za atau tidaknya. Bahkan ya, daun yang ada di pohon ya udah tua, udah kering, kalau Allah belum mengizinkan jatuh, tidak akan pernah jatuh karena belum diizinkan ya, belum ada izin Allah. Tetapi daun yang masih muda pun malah justru bisa runtuh ya, bisa jatuh gitu, karena semua kehendaknya. Kembali kepada kekuasaan Allah segala sesuatu, kembalikan harapanmu, cintamu, kasihmu ya. Jangan mencintai siapapun di dunia ini menurut pengertian kamu ya, agar tidak terluka, agar tidak tersakiti ya. Kamu berusaha, serahkan tetap doa, apa yang menjadi harapan kamu serahkan pada Sama Kuasa. Oke? Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tidak ada yang kekal di dunia ini, jadi bermohonlah kepada Sang Maha Kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat Semar dimanapun berada. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Mutlak milik Gondes sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa dan salah. Tapi ada kebenaran adalah mutlak milik Sang Maha Sempurna, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini, saat di reading seperti ini ya. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap optimis. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.